Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku nih teman-teman. Oke, tanpa kenalan lagi kayaknya nih. Di sini aku bakalan mengerjakan paket tracer 10.2 pada CCNA Introduction to Network. Lebih tepatnya sih configure initial router setting. Oke, teman-teman. Kita masuk ke sini ya. Nah, I think ini yang terlalu pendek kayaknya deh. Nah, halo semuanya. Nah, di sini aku akan mempresentasikan simulasi jaringan menggunakan simulasi paket tracer dengan topik configure initial router setting atau konfigurasi awal router. Nah, tujuan utama dari praktik ini adalah tiga hal utama. Yang pertama itu memverifikasi konfigurasi awal bawaan dari router. Kemudian yang kedua itu melakukan konfigurasi dasar serta mengamankan router. Kemudian yang ketiga atau terakhir itu adalah menyimpan file konfigurasi yang sudah kita buat agar tidak hilang saat router dimatikan. Oke teman-teman. Nah, bagian pertama, zoom banget. Nah, yang kita lakukan itu tuh membangun koneksi konsol antara uh, PC PCA dan router satu atau ya router satu ini namanya router teman-teman. Nah di sini kita itu menggunakan kabel sebentar. Kita menggunakan kabel konsol teman-teman. Nah kita menggunakan kabel apa namanya konsol warna biru. Nah kita colokkan dari ujung kabel ke port. Sebentar. Dari RS232 teman-teman di PCA dan ujung satunya kita masukkan ke router. Mana nih kalau nggak klik? Nah, kita pilih router konsol. Nah, seperti ini teman-teman. Terus, koneksi ini penting agar kita bisa mengakses CLI atau Command Line Interface si router melalui komputer. Oke. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita masuk ke PCS. Nah, kita buka desktop, kemudian lalu kita pilih terminal. Nah, begitu masuk ke CLI router, sebentar. Kita bisa melihat konfigurasi bawaannya. Nah, kita cek nama routernya. Nah, lalu kita bisa menggunakan perintah seperti show running config kalau nggak salah ya. Jadi untuk melihat pengaturan apa saja yang sudah aktif atau belum aktif secara default. Sebentar, ini salah nih teman-teman. Oh ya ampun. Kita masuk ke enable dulu teman-teman. Astaga, kita enable. Kita end kan teman-teman. Kita enable. Kemudian kita opsi. Ini sebelah sini deh kelihatan ya. Nah, terus kita masuk ke privilege mode. Di sini kita masuk. Nah, ini baru tadi. Nah, ini baru ingat teman-teman. Sorry ya teman-teman. Oke.
setelah itu, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Itu mengkonfigurasi dan mengamankan router. Nah, masuk ke bagian inti, kita akan melakukan konfigurasi dasar untuk meningkatkan keamanan router. Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita mengubah nama router jadi R1. Kemudian yang kedua atau B, itu configure message of the day text. Jadi ini akan mengamankan akses masuk ke mode privilege ESEC menggunakan password yang terenkripsi. Yang ketiga itu ada mengamankan jalur konsol atau konsol lain dengan password agar tidak sembarang orang bisa colok kabel dan masuk ke sistem. Kemudian yang keempat, itu ada menenskripsi semua password teks biasa di dalam konfigurasi. Yang kelima, dan terakhir itu kita membuat banner MOTD sebagai pesan peringatan bahwa hanya pengguna sah yang bisa mengakses router ini. Oke. Nah, kalau pada bagian 4 ya, itu menyimpan konfigurasi. Nah, langkah terakhir setelah semua konfigurasi selesai adalah menyimpannya. Kita tahu bahwa konfigurasi yang sedang berjalan berada di RAM atau running config yang sifatnya sementara. Agar permanen kita jalankan perintah uh, setelah itu sudah apa sudah ini kita bisa ganti namanya nih teman-teman. Kita ganti nama course name jadi router 1 project 1. Nah, itu sudah keganti ya teman-teman. Nah, cara mengamankan privilege mode atau password, kita pasang password terenkripsi atau secret agar tidak sembarang orang dapat bisa masuk ke mode utama. Pakai password standar Cisco. Misalnya kita in and secret class. Ah, kita dimarahin. Enable. Nah, and then kita mengamankan jalur kabel konsol, kabel, maaf teman-teman. Biar orang nggak bisa sembarang masuk seperti ke atasnya tadi kan. Kita kunci jalurnya dengan password, misalnya Cisco line console 0. Kemudian kita
password Cisco. Kemudian kita login, and then kita exit. Nice, like that. Nah, ya, step 5 itu menginskripsi semua password di layar agar password tidak terlihat dalam bentuk teks. Nah, biasa saat dijalankan di perintah show run. Inskripsi semuanya dengan perintah service. Sebentar, benar belum tulisan? Service password 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 encryption. Nah, ini step 6 kita membuat pesan peringatan atau banner MOTD seperti kata saya tadi. Kita tambahkan banner peringatan untuk pengguna yang tidak sah ya teman-teman ya. Banner MOTD. Peringatan. Dangerous. Warning. Nah, seperti ini kita buat ya. Lalu kita copy running config. Nah, kita exit. Nah, sini kita copy, kemudian kita running config, startup config. Kok startup sih? Startup. Startup config like this. Nah, kita enter. Nah, setelah ini, sekarang mari kita lakukan verifikasi pembuktian apakah semua konfigurasi keamanan yang kita buat tadi udah berjalan dengan benar. Nah, ini juga bagian penting dari demo presentasi kita kali ini. Kita exit tuh teman-teman. Kita keluar. Nah, password. Nah, kita masukin password tadi apa teman-teman? Cisco. Nih, nggak kelihatan kan teman-teman? Nah, nih. Kemudian kita tes password privilege mode. Nah, setelah berhasil masuk ini, kita tes password enable secret yang tadi kita buat. And
password. Nah, router ini bakalan minta password lagi nih teman-teman. Tadi kan udah password pertama. Nah, tadi password pertama itu kan kita kan Cisco. Kemudian ini kita diminta lagi passwordnya. Kalau nggak salah tadi kelas. Nah, kita masukkan kelas. Nah, tadi tuh emang nggak kelihatan ya teman-teman. Iya teman-teman, karena tadi kan emang nggak kita kasih lihat, kita kasih tunjuk. Oke, kita sekarang cek enkripsi password biar nggak diintip. Coba kita show running config. Nah, perhatikan teman-teman. Pada baris enable secret, nih ya, password tadi berubah jadi acak-acakan. Ya kan? Bukan bukan kelas atau semacamnya, tapi dia itu bercampur antara huruf dan angka. Nah, kemudian kita scrolling ke bawah, kita pencet space di keyboard. Nah, lihat bagian line mana nih? Line passwordnya juga. Nah, iya, passwordnya juga berubah ya teman-teman nih teman-teman. Jadi acak-acakan banget. Oke, bentar aku baca dulu yang sebelah sini teman-teman. What command do you use? Perintah apa yang digunakan untuk melihat konfigurasi? Jawabannya itu show running config atau disingkat SHRUN. Kemudian ada pertanyaan di why should every router have a message of the day atau metode benar? Nah, kenapa setiap router harus punya banner method? Jawabannya itu sebagai peringatan hukum atau legal warning bagi pengguna yang tidak sah bahwa akses ke perangkat tersebut dilarang. Nah, banner ini penting secara hukum untuk menyatakan bahwa masuk ke jaringan tersebut tanpa izin adalah tindakan ilegal. Bukan sekedar menyapa selamat datang, tapi kita juga memberi peringatan, teman-teman. Kemudian, uh, if you are not prompt for the password before researching the user exact prompt, what console-like command did you forget to configure? Kalau pas nggak masuk, kalau pas lagi, kalau pas nggak dimatiin password konsol, apa perintah yang lupa diketik? Oh, perintah login teman-teman. Tanpa perintah login, router tidak akan mengecek atau meminta password yang sudah dibuat. Kemudian, pertanyaan berikutnya nih. Why should the enable secret password allow access to the privileged ASIC mode when the enable password no longer be valid? Kenapa password enable secret yang aktif sedangkan enable password jadi nggak berlaku? Jawabannya simple.
Karena perintah enable secret memiliki hierarki keamanan dan prioritas yang lebih tinggi daripada enable password. Nah, Cisco iOS ini otomatis mengabaikan enable password jika keduanya dikonfigurasi bersamaan, teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Itu ada, if you configure any more password on the router, are they displayed in the configuration file as plain text or in... Oh, aku tahu. Nih, kalau nambah password baru lagi, bakalan kelihatan teks atau tanpa tereskripsi. Jadi, tereskripsi teman-teman, karena kita sudah mengaktifkan perintah service password encryption sebelumnya kan. Nah, perintah tersebut itu otomatis akan langsung menenskripsi setiap password untuk password baru yang kita ketik di kemudian hari, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. What command did you enter to save the configuration to NVRAM? NVRAM. Nah, anything else? Nah, jawabannya itu copy running config startup config yang tadi aku ketik, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu what what is the shortest ambiguous version of the command? Apa singkatan yang paling pendek dari perintah tersebut? Nah, jawabannya itu copy run start. Atau bisa juga kita pakai judulnya itu kayak WR singkatan dari write, seperti itu teman-teman. Kemudian kita baca lagi nih soal berikutnya nih. Oke. How many files are... Apa itu? Tuh, nggak kelihatan. Ya, itulah. Nah, jadi itu tuh ada berapa file di dalam flash. Nah, kita harus ketik dulu nih. Show flash. Nah, sudah tertampak teman-teman? Ya, dari dulu kita ketik dulu nih di CLI-nya di router 1 buat tahu jumlah pastinya. Nah, di sini sudah tertampak ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, mana pertanyaan berikutnya? Udah ya, nggak ada lagi ya pertanyaannya, habis ya? Oh, ada lagi teman-teman. Nih, pertanyaannya itu, which of these file would you get in the iOS image, and what do you think this file is the iOS image? Yang mana file Cisco iOS, yang mana file Cisco iOS-nya, dan kenapa? Pokoknya gitu pertanyaannya teman-teman. Nah, jawabannya itu file yang ekstensinya bin. Nah, contoh nama file ya mirip seperti kayak C2960 terus strip bla 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 bla. Nah, alasannya itu karena file image Cisco iOS ini selalu disimpan dalam format file biner atau bin dan ukurannya paling besar di antara file lainnya. Jadi coba kita ketik ya. Copy run start. Nah, itu. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman video saya untuk kali ini. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya mohon izin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.